إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا صدق الله العظيم معاشر المسلمين wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Baitur Rahman dalam satu nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan juga terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita berselawat insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita dapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa
dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebahagiaan, kesejahteraan, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mati, maka ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jasadnya manusia akan dipendam di dalam buminya Allah, yaitu alam kubur, alam barzakh. Hadirin, tidak satupun manusia yang mati dia bawa hartanya. Hadirin, ditinggalin tuh hartanya. Rumahnya yang megah ditinggalin, istrinya yang cantik ditinggalin, semua bentuk kemewahan dan kemegahan dunia ditinggalin oleh mereka manusia yang telah mati. Dan tidak satu pun yang akan dibawa. Yang dibawa adalah catatan tentang amal perbuatan manusia itu sendiri selama dia hidup di alam dunia. Pada saat manusia dikubur di alam kuburnya, di alam barzakh, lantas kemudian malaikat Israfil alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang pertama, mati semua manusia. Dan kemudian malaikat Israfil pun diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala yang kedua. Ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil alaihissalam. Semua manusia yang dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hadirin, macam-macam keadaan manusia. Hadirin, pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala gelar tuh yang namanya yaumul ba'ats, diawali dengan satu kalimat Allah dalam ayatnya, wa nufiha fis-sur fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Surat Yasin ayat yang ke-51. Hadirin, menjadi sebuah rekomendasi buat kita hari ini. Sangkakala pun ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pelaksanaan yang dilaksanakan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Seketika itu manusia yang mati, manusia yang ada dipendam di alam kuburnya, bergerak menuju siapa? Ila rabbihim yansilun. Mereka manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat yaumul ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergerak cepat menuju kepada Tuhannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam keadaan manusia saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Sekelumit Al-Fakir menyampaikan keadaan manusia saat dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang pertama, ada kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, ketika digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan, ada manusia yang keluar dari alam kuburnya, dia nggak punya tangan. Hadirin, nggak punya kaki. Inilah potret manusia yang sewaktu hidupnya di alam dunia dia usil sama tetangganya, dia sering ganggu tetangganya, nggak harmonis hubungannya dengan tetangganya. Awas, hati-hati. Maka rukun dan damailah kita kepada tetangga. Kelompok manusia yang kedua, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya hitam geseng. Hadirin,
wajahnya seperti babi hutan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Pada saat digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya gesang hitam seperti babi hutan. Hadirin, inilah adalah potret manusia yang ketika hidup di alam dunia dia berani meninggalkan sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh di yaumil ba'ats. Bahkan sudah diawali dengan ancaman, dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan azab Allah bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat sewaktu dia masuk alam kuburnya, ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukanya hitam seperti babi hutan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Hadirin, As-Sajdah 21 adalah bukti dari ayat Allah yang menceritakan manusia yang berani meninggalkan sholat masuk di alam kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab sama Allah. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami persaksikan azab yang lebih dekat, maknanya adalah alam kubur, dan akan kami persaksikan pada azab berikutnya, yaitu di dalam akhirat. Hadirin, dengan azab yang lebih besar. Untuk apa semuanya? Ayat ini mengingatkan buat kita orang-orang yang masih hidup, jangan coba-coba berani meninggalkan sholat. Ancamannya begitu besar, siksanya begitu besar, azabnya begitu besar. Di alam kubur sudah diazab, di yaumil ba'ats nanti akan dibangkitkan dengan muka yang hitam, muka yang geseng, nauzubillah min dzalik, seperti babi hutan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lantas ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, perutnya buncit, gendut, keluar darah seperti keledai. Hadirin, inilah potret manusia yang sewaktu hidup di alam dunia dia nggak mau bayar zakat, malas, nggak peduli dengan nasihat dan perintah agama, pelit. Awas, hati-hati, ada hak orang lain dalam harta kita. Hadirin, inilah sekelompok manusia yang Al-Fakir hanya sedikit menyampaikan untuk kita semua, menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya harta dan kemegahan dunia tidak akan pernah kita bawa ketika kita mati. Namun yang bisa kita bawa adalah catatan amal perbuatan kita nanti. Hadirin, semua amal perbuatan kita akan dikalungkan di leher kita dan akan kita baca sendiri, muhasabah sendiri. Hadirin, lihat dan perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra ayat yang ke-13. Hadirin, tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah buku catatan amal perbuatan manusia, dan diperintahkan untuk terbuka itu kitab. Lantas apa perintahnya? Al-Isra ayat yang ke-14 adalah lanjutan daripada ayat 13 tadi. Iqra kitabak, baca tuh kitab. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab kita tentang amal perbuatan kita yang dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Hadirin, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Kafa bi nafsikal yaum alaika hasibah. Dan pada dirimu, cukup dirimu, kata Allah,
yang pada hari ini sebagai orang yang pertama kali membaca kitab catatan tentang amal perbuatan, masing-masing kita akan muhasabah diri kita sendiri. Masing-masing kita akan baca kitab kita tentang catatan amal perbuatan kita. Malu kita pada saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan, "Iqra kitabak," baca tuh kitab. Baru kita berpikir bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah benar. Wa inna as-sa'ah la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu benar terjadi. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman, enggak bakalan meragukannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu keadaan yang luar biasa tentang catatan amal perbuatan manusia. Sekelompok manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, ketika digelar yaumil ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok manusia yang wajahnya berseri-seri, hadirin laksana bulan purnama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak," baca tuh kitabmu. Dia baca, hadirin, dia tersenyum, memancarkan cahaya laksana bulan purnama, hadirin. Dia ingat dalam catatan amal perbuatannya, dia hidup di alam dunia itu 60 sampai 70 tahun, hadirin. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak," baca tuh kitab, dia baca kitabnya. Umurnya 1000 tahun, hadirin. 60 tahun, 70 tahun hidup di alam dunia, berubah dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000 tahun. Apa sebabnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya doa seorang anak yang soleh, yang ketika dia panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedua tangannya. Nih doa anak yang soleh, perhatikan. Dia minta, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Wa liwalidayya, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil, hadirin. Doa ini mengantarkan orang tuanya yang telah mati, catatan amal perbuatannya seharusnya 60-70 tahun sejarah kehidupannya di alam dunia, tapi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat anak yang soleh. Kita adalah orang tua yang selalu berkehendak, kepingin kita minta sama Allah, "Rabbi habli minas sholihin," ya Allah jadikanlah anak kami adalah orang-orang yang soleh, keturunan yang soleh. Kita selalu pingin anak kita keturunan yang bagaimana, min dzurriyyati, keturunan yang senantiasa biimanihim, yang selalu mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Kalau kita hari ini menjadi orang tua, perbanyak doa ini untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, agar orang tua kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menjadi anak, perbanyak doa itu. Rabbighfirli warhamni wazburni, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau saat ini kita menjadi orang tua, kita masih hidup dan anak-anak kita masih hidup, bimbing anak kita untuk menjadi keturunan yang soleh, min dzurriyyatihim biimanihim, keturunan yang senantiasa mengikuti jejak langkah keimanannya. Ajarkan anak kita doa yang seperti ini. Miris, hadirin. Kalau kita lihat fenomena sekarang, berapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya, ngebangkang sama orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Mereka pacaran, orang tua yang diajak. Mereka main judi slot, mereka main kartu domino, berhutang lantaran judi online, pusing orang tuanya, stres orang tuanya. Bahkan berapa banyak orang tua yang mati bunuh diri
lantaran anak yang model kayak gini. Di hari Jumat yang berkah ini kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Terus Allah bimbing kita dengan hidayah. Terus Allah bimbing anak-anak kita dengan hidayah dan petunjuknya hingga selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat wa kafiyal muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.